Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami hormati pimpinan Masjid DKM Asy-Syuhada Al-Mukarram Bapak Haji Zainal Abidin beserta seluruh jajarannya. Kita doakan semoga beliau selalu dilimpahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kami hormati pimpinan Majelis Ta'lim kita, orang tua kita Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Umsiyah. Kita doakan juga beliau sehat walafiat, Allah panjangkan umurnya dan insya Allah penuh dengan berkah. Dan para pimpinan yang lainnya, para ustadzat, para pencinta ilmu, ahli kebajikan, para seluruh jamaah majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Siang hari yang membawa keberkahan untuk kita di bulan Maulid Rabiul Awal, yang alhamdulillah hari ini terasa bulan yang paling sejuk, bulan yang paling istimewa, bulannya sholawat, bulannya keberkahan, bulannya kita cintanya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di majlis maulid, di majlis ilmu yang penuh berkah. 1 bulan rasanya terasa lama, tapi Masya Allah tiap bulan ketemu ibu wajahnya alhamdulillah bersinar-sinar. Alhamdulillah tiap bulan ketemu ibu saya lihat ini majlisnya semakin banyak jamaahnya. Kemarin cuma 3 baris, 4 baris, Masya Allah sekarang hampir penuh ini majlis. Ini pertanda keberkahan hadir di hadapan kita. Kata Nabi, wa nuzilat alaihimur rahmah wa nuzilat alaihimus sakinah wa khuffat alaihimul malaikah. Orang yang duduk di majlis taklim hatinya tenang. Orang yang duduk di majlis taklim mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Dan orang yang duduk di majlis taklim berhimpit-himpitan dengan para malaikat rahmat. Amin ya rabbal alamin. Di sisi kanan ada malaikat, di sisi kiri ada malaikat, di depan ada malaikat, di belakang ada malaikat mencatat aktivitas kita 2 jam duduk di majlis taklim, zikir, yasin, sholawat, pulang dari sini dosa-dosanya habis. Amin. Punya dosa apa enggak? Kelihatannya enggak punya dosa. Ini orang baik semuanya. Ustazah, siapa bilang kami enggak punya dosa? Kalau dosa ini terlihat, kita gak ada yang berani hari ini keluar dari rumah, betul? Tapi saking sayangnya Allah dengan kita, ini dosa gak pernah diperlihatkan oleh Allah. Bahkan dijelaskan di dalam salah satu hadis,
Kalaulah dosa ini bisa tercium bau busuk oleh manusia, hari ini gak ada yang berani duduk di samping kita. Karena kenapa? Tercium bau dosa kita. Dosa tadi pagi sholat subuhnya kesiangan, ada. Dosa pagi-pagi udah ngomelin suaminya, ada. Dosa tadi pagi Masya Allah yang udah ngebohongin lakinya, ada. Yang di pojokan semangat banget, Masya Allah. Itu yang nyengirnya girang bener. Itu yang tadi pagi ngomelin laki kagak berhenti-berhenti. Untung lakinya sabar, Masya Allah. Ya Bia, inilah nikmatnya. Kita ketemu di sini bermuajahah, ketawa, bertemu sapa, saling memaafkan satu sama lain, bersolawat. Ini nggak ada hentinya. Disinilah yang dikatakan raudhah min riyadil jannah. Ini adalah majlis taman surga yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu yang kami hormati, karena hari ini hari yang penuh berkah, suasana yaitu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggal menghitung hari 12 Rabiul Awal, itulah tepatnya kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan di dalam syair rohatil, Masya Allah, ini burung-burung berkicau menandakan kebahagiaan lahirnya manusia pilihan Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas tentang kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling kita agungkan, manusia yang tidak ada dosanya, manusia yang paling sempurna. Inilah pimpinan kita yang paling nanti kita nantikan syafaatnya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Ini Masya Allah, maka ketika kita di bulan Rabiul Awal, ini bulannya majlis maulid terbuka lebar. Tapi karena tahun ini terasa beda, pandemi belum selesai, yang sudah berjalan hampir 7 bulan, rasanya ini maulid beda dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu dari sebelum kemarin di akhir bulan Safar itu udah meriah, di mana-mana memperingati, udah buka majlis maulid. Ada yang sampai nanti Rabiul Awal selesai, Rabiul Akhir, sampai nanti bulan Sya'ban itu majlis maulid masih terbuka. Tapi walaupun masih pandemi seperti ini, rasa mahabbah kita, cinta kepada Nabi nggak pernah putus. Ujian tetap ada, tapi kecintaan kita selalu melekat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Yang kita nanti adalah syafaatnya. Syafaatnya bagaimana? Dipilih oleh Allah. Untuk siapa yang dapat nanti syafaat? Yaitu orang-orang yang beriman, yang cinta kepada Nabi, nggak pernah lepas mengerjakan sunnah-sunnahnya. Bu, saking cintanya Nabi kepada kita, ketika Nabi meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Kata ketika sampai di tenggorokan, ini malaikat Israel disetopin sama Nabi. Kif ya Rasulullah, kif ya malaikat Israel. Stop, tumben-tumbenan ini malaikat Israel yang biasanya nyabut nyawa lancar, tapi ketika sampai di tenggorokan di-stop, diberhentiin. Apa kata Nabi? Saya ingin berwasiat kepada umatku. Ummati, ummati, ummati. As-salat, as-salat, as-salat. An-nisa, an-nisa, an-nisa. Saking cintanya Nabi kepada umatnya, ketika sampai detik-detik sakaratul maut, dia tidak ingat dengan istrinya, dia tidak ingat dengan anaknya, dia tidak ingat dengan pamannya, dia tidak ingat dengan keluarga yang dicintai. Apa yang di penghujung ayatnya yang diingat? Ummati, ummati, ummati. Ya Allah, sebentar lagi aku akan meninggalkan dunia ini. Bagaimana nanti ketika aku meninggal dunia keadaan umatku?
yang sampai detik ini kita sampai luar biasa diperhatikan seperti itu. Lalu ketika sekarang sudah 12 Rabiul Awal sebentar lagi, apa yang telah kita perjuangkan sunnahnya baginda Rasulullah. Maka tanda-tanda orang yang cinta kepada Nabi yang pertama, apa tandanya? Yuk baca hadis bareng-bareng. Biar hari ini walaupun pakai masker ngapan, nafasnya Masya Allah tertutup. Yang biasanya kita nafas enak luas, tapi mudah-mudahan sambil kita bermaskeran di mulut kita keluar dari hadis-hadis yang baik. Mudah-mudahan insya Allah mendapatkan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baca, ibu ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabballah, ahabba man ahabbahullah, wa man ahabba man ahabbahu alallah, ahabba ma ahabba fillah, wa man ahabba ma ahabballah, ahabba alla ya'rifahun nas. Ini hadis 3 tanda cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba, siapa orang yang mencintai Allah, dia pasti mencintai orang-orang yang dicintainya. Allah mencintai baginda Rasulullah. Kalau kita mencintai Allah, pastilah kita akan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tanda-tanda kecintaan kita? Dilihat dari keseharian kita. Kalaulah tiap hari kita ibadah gak pernah berhenti, dari sholat wajibnya, baik sholat sunnahnya, baik kerjaan yang baiknya, hablu minallah wa hablu minan nas, ini urusan dunia maupun urusan akhirat seimbang, pastinya ini tanda ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi luar biasa saking cintanya kepada Allah. Walaupun Masya Allah ini surga sudah dinantikan, kunci surga udah dipegang, tapi Nabi nggak pernah berhenti dengan beristighfar. Tiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1000 kali dalam lisannya beristighfar. Padahal Nabi sudah dicatat masuk ke dalam surganya Allah. Kita yang masuk ke dalam surga belum tentu kapan, belum tahu pastinya kapan, tapi Masya Allah giliran disuruh istighfar malas-malasan. Pulang dari sini kita habis bahas cintanya kepada Nabi, yuk perbanyak dengan istighfar. Istighfar berapa kali? 100 kali, bahkan lebih dari 100 kali, silakan lebih baik. Karena kenapa? Dengan kita beristighfar kepada Allah, menandakan kita hubungan kepada Allah dekat. Tentunya kita harapkan ampunan dosanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, sekarang kita banyak-banyak istighfar. Istighfarnya kapan? Ada waktu kesempatan panjang ketimbang kita bengong-bengong. Ya Bu ya, buka WA udah selesai, ya lanjut dengan istighfar. Zaman sekarang nonton banyak yang gak penting, lebih baik kita istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sambil beristighfar kepada Allah, kita memejamkan mata, ingat dosa-dosa kita. Dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa hati kita, dosa niat kita, dosa yang buruk-buruk, banyak dosa kita. Dengan beristighfar kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa kita. Man ahabba, siapa orang yang mencintai Allah, pasti Allah pun akan mencintainya. Lebih-lebih kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang mencintai orang yang
mencintai Allah, dia akan mencintai semua perbuatannya. Perbuatan Nabi luar biasa, banyak yang harus kita lakukan. Tentunya perkara sunnahnya. Banyak sunnahnya Nabi yang zaman sekarang kita belum lakukan. Apa? Yang terpenting sholat sunnah yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita kerjakan? Sholat sunnah. Nabi gak pernah lepas dari sholat qiyamul lail, sampai Masya Allah kakinya bengkak. Kita luar biasa mohon maaf, yang kadang-kadang mau bangun sholat tengah malam itu luar biasa males-malesan. Jam dinding, jam beker udah dinyalain, HP alarm udah dinyalain. Sekarang kan subuh jam 4 lewat 15. Ya Bi ya? Jam 4 lewat 15 itu udah azan. As-salatu khairum minan naum. Yang paling tepat kita bangun setengah 4. Kalau jam 4 kita bangun terlalu mepet sama subuh. Karena kita ketika bangun emang langsung sholat. Enggak. Ambil air wudhu dulu, belum lagi buang hajat dulu, belum lagi yang lain-lainnya dulu. Akhirnya 15 menit habis, nggak lama waktu subuh telah datang. Setengah 4 paling tepat kita contoh baginda Rasulullah SAW sampai kakinya bengkak. Kita kakinya bengkak boro-boro karena sholat. Bu, zaman sekarang kaki bengkak bukan karena sholatnya yang panjang, sholatnya yang lama, tapi kebanyakan asam urat, kebanyakan tawaf di Tanah Abang, atau kebanyakan tawaf di pasar Cipadu, cari bahan buat maulid. Ustazah zaman sekarang bahan udah gak laku, udah gak nafsu seragam-seragam, habis corona gak berhenti-berhenti, mau ke pasar juga takut-takut. Akhirnya apa? Kita lebih banyak berzikir, lebih banyak bersolawat, lebih banyak kita sholat tahajud tengah malam, menandakan tanda litaqarrub ilallah, cintanya kita kepada Allah dengan apa? Sholat tahajud. Bu, siapa orang yang sholat tahajud di tengah malam, pagi-paginya Allah berikan keberkahan, bersinar wajahnya dari pagi sampai malam, Allah berikan keberkahan, hajatnya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia sampai meneteskan air mata kepada Allah. Dia bilang apa? Ya Rabb, malam ini aku bangun sujudnya untukmu, doaku aku panjatkan untukmu, rukunya untukmu, maka engkau dengarkanlah doa sambil meneteskan air mata. Ingat yang kita cintai, di situ ada orang tua kita, di situ ada suami kita, di situ ada anak kita, di situ ada cucu kita, terbayang wajahnya satu persatu. Bahkan kita bacakan suratul Fatihah satu persatu. Saat itu Allah mendengar doa kita. Apa kata Allah? Amin, amin, amin. Maka sangat disayangkan orang yang ada kesempatan tidak mengerjakan sholat sunnah, sunnahnya baginda Rasulullah, dengan perbanyak apa? Sholat tahajud dan istighfar. Yang kedua, yang ditandai cinta kepada Nabi dengan perbanyak sholawat. Bu, sholawatnya ini kapan yang paling tepat? Habis sholat, menjelang sholat subuh kita baca 100 kali. Habis sholat maghrib kita baca 100 kali. Sebelum kita sholawat, kita baca suratul Fatihah dulu untuk Nabi. Kita biar tanda cintanya kepada Nabi. Berapa kali kita sholawat? 100 kali. Paginya menjelang subuh 100, habis sholat maghrib 100, ditotalin 200. Ustazah kalau 200 kayaknya kebanyakan, 100 saja. Boleh 100. Bu, zaman sekarang 100 nggak perlu pakai tasbih, cukup pakai jari tangan aja. Karena kalau pakai tasbih akhirnya repot cetak-cetek, kadang-kadang suka ketinggalan itu tasbihnya. Lebih baik ini jari yang menjadi saksi di hadapan Allah. Ibu punya jari ada berapa? 10. Alhamdulillah. 10 ini kita pakai. 33 kali, 30, 1 kali putaran 30, 2 kali putaran 60, 3 kali putaran 90, ditambahin 10, sehari 100
100 kali. Jangan sampai kita sekarang umur udah 60, umur udah 50, ini jari nggak pernah sama sekali kita pakai untuk berzikir bersolawat. Yang ada di jari ini dipakein yang koneng-koneng. Apa itu yang koneng-koneng, Ustazah? Emas yang ada di rumah. Ibu punya emas, alhamdulillah Ustazah. Di rumah kami punya emas banyak. Bahkan saking banyaknya berat luar biasa. Berapa kilo? 60 kilo, 80 kilo. Masya Allah, emasnya adanya namanya emas pudin. Iyalah, emasnya bisa jalan 60-70 kilo. Jangan sampai Masya Allah kita punya jari gak pernah dipakai buat berzikir bersolawat. Akhirnya Masya Allah emas ini, Masya Allah jari ini kita pakai untuk maksiat. Na'udzubillah min zalik. Kita rindu dengan suasana bulan Maulid, rindu dengan marhaban, rindu dengan sholawat, rindu bergemanya takbir, rindu kita dengan baginda Rasulullah. Perbanyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, marhaban, sallallahu ala Muhammad, marhaban, wa ala ali wa sahbi, marhaban. Apa artinya? Asal katanya dari rohaba. Rohaba yang artinya ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambut dengan hati kami yang lapang. Sama tadi belum sampai saya udah diteleponin sama Bu Jena. Ustazah udah di mana? 5 menit lagi nyampe. Begitu nyampe disambut sama MC, ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kepada Ustazah Laili Syahidah yang telah hadir di tengah-tengah kita. Begitu saya duduk, air langsung disiapin. Alhamdulillah. Ini apa? Tanda kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, tanda kita cinta kepada baginda Rasulullah, perbanyak dengan mengerjakan sunnah. Baik itu kita mengerjakan sholat sunnah tahajudnya, baik itu kita mengerjakan sunnah-sunnah yang lainnya. Yang kedua, perbanyak kita beristighfar. Dan yang ketiga, perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ibu-ibu yang kami hormati, apa kata Sofia bibinya dan Fatimah putrinya? Ya Sofiyata ammati wa ya Fatimah binti, uduni yaumal qiyamati bi'amalikum la bi'ansabikum. Wahai Sofia bibiku dan Fatimah putriku, kata Nabi, ya Sofia bibiku, wahai Fatimah putriku, bertemulah aku nanti di yaumil qiyamah dengan bawa amal soleh yang banyak. Jangan pernah engkau mengandalkan aku sebagai paman kamu sendiri, ponakanmu sendiri. Jangan pernah engkau mengandalkan aku sebagai ayah kandung kamu sendiri. Buktikan kepada Allah bahwa kamu sebagai umat-umatku yang nanti ketika pulang kepada Allah membawa falyamal amalan sholihah. Dengan cara apa? Perbanyak bawa amal soleh. Bu, amal solehnya kira-kira udah banyak apa masih sedikit? Alhamdulillah. Kopernya udah penuh apa belum? Besok kita bakalan pulang kampung. Bu, kalau besok rame-rame pulang kampung siap apa enggak? Kalau rame-rame siap, tapi pulang kampungnya ke kampung gagal, bukan kampung akhirat. Kalau kampung akhirat belum siap Ustazah. Karena kenapa? Masya Allah masih banyak yang harus kita perbaiki. Sholat kita belum benar, bacaan ngaji kita belum benar, istighfarnya kita belum rajin, sholawatnya belum rajin. Tapi saya yakin yang dari sekarang cintanya kita kepada Nabi dengan perbanyak sholawat, Allah berikan nanti syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
Maka Masya Allah, bulan Rabiul Awal yang paling kita nantikan, Ibu, intinya pulang dari sini perbanyaklah sholawat. Apapun yang kita inginkan hajatnya, perbanyak diawali dengan sholawat. Sholawat kepada Nabi gak ada hentinya. Macam-macam kita sholawat. Daripada kita di rumah chatting-chattingan, WA-WA-an yang gak benar, mending kita sholawat kepada baginda Rasulullah. Mending kita beristighfar kepada Allah. Mending kita banyakin sholat duha. Mending kita banyakin kebaikan-kebaikan. Lebih-lebih kita jadikan rumah kita yaitu Quran yang penuh berkah. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran wa hassinu lisanakum bizikril Quran. Hiasi rumah kamu dengan bacaan Al-Quran. Basahi lidah kamu dengan selalu open baca Al-Quran. Bu, biasakan sunnahnya Nabi. Kalau di rumah maghrib semuanya matiin. TV matiin, handphone matiin dulu. Ya Bi ya, urusan dunia kita tutup dulu. Waktunya maghrib, ketika azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah panggilan Allah yang sangat bermanfaat. Tutup urusan dunia, langsung ambil air wudu, awali dengan sholat sunnah qobliyah, lanjut sholat maghrib berjamaah, tadarus Al-Quran, 1 ain, 2 ain. Ini pertanda apa? Rumah yang paling berkah. Jangan sampai kita punya rumah, di situ banyak fasilitas yang bagus, tapi nggak pernah kita pakai untuk ibadah. Nggak pernah selalu lantunan ayat suci Al-Quran bergema. Na'udzubillah min zalik. Malaikat satupun tidak ada yang berani masuk ke dalamnya. Bu, maka insya Allah pulang dari sini biar makin berkah. Ya Bu ya, mohon maaf saya tidak bawa lembarannya. Insya Allah bulan depan saya biasa bawa lembaran hadis. Nanti biar bulan depan ketemu lagi. Ibu semuanya biar pada panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Biar majlis taklim ini makin makmur, majlis taklim ini makin berkah. Karena kalau tidak ada majlis taklim rasanya sepi. Siapa yang akan mendoakan kita kalau kita nanti meninggal dunia? Kalau orang yang meninggal dunia ada majlis taklim ini, doa gak pernah putus. Di situ ada nenek buyut kita, di situ ada yang mewakafkan orang tua kita yang telah tiada mendahulukan kita. Dibacakan Fatihah, beres baca, sebelum baca Yasin, baca tahlil, disebutin satu persatu nih, Masya Allah, yang menjadi perjuangan buat orang tua kita. Mudah-mudahan yang telah meninggal dunia Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amalnya dapat diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Majlis taklim ini asyuhada di pinggir jalan berkah. Ya biar masjidnya makin luas, masjidnya makin besar, majlis taklimnya juga makin besar. Ibu yang ngaji di sini biar makin istiqomah. Ya, ngajinya jangan minggu pertama, minggu kedua, habis itu kagak ngaji lagi. Kadang-kadang ngaji ketika pembukaan sama penutupan doang. Tengah-tengahnya ngaji, kapan tengah-tengahnya ngaji? Maulid doang. Bu, kalau bisa bismillah tiap bulan ngaji, ada kesempatan ngaji, kita nuntut ilmu di sini, cari berkahnya. Mari ibu-ibu yang kami hormati, karena asar sebentar lagi akan datang di hadapan kita, insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Yang pertama kita bacakan suratul Fatihah buat kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, khususnya untuk almarhum dan almarhumah yang telah mewakafkan masjid ini. Keluarga besar dari Ibu Haja Usia, keluarga besar dari Bapak Haji Zainal Abidin, dan seluruh yang telah berjuang mewakafkan majlis ini. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda, diampunkan dosanya, kuburnya dijadikan kubur raudhah min riyadil jannah. Yang masih diberikan amanah panjang umur, hari ini kita masih berjuang di dunia ini, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan keberkahan dunia maupun akhirat. Rezeki kita diberikan yang halal, yang banyak, yang luas untuk ibadah di hadapan Allah. Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Rabb, tutuplah usia kami dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Sebelum kami meninggal dunia ya Rabb,
undang segera kami pergi ke Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah. Setelah itu Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kita bacakan suratul Fatihah khusus untuk pimpinan majelis taklim kita, Ustazah Haja Umsia yang kemarin baru saja berulang tahun miladnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan panjang umur, makin berkah, berkah sehat, berkah rezeki, berkah kehidupan, keluarga, anak, cucu, mantunya semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Haji Zainal Abidin juga yang telah mengurus masjid ini biar makin berkah semuanya. Keluarganya baik-baik semuanya. Mudah-mudahan semuanya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Maulana ya Mujib, ya Hadiral la yaghib. Tawassalna ilaika bil habib yaqdi hawaijana al-qarib, iqdi hawaijana al-qarib, iqdi hawaijana al-qarib. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa azamatil Fatihah iftah lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabas sihah, abwabal ni'mah, abwabas salamah, abwabal rizki, abwabal jannah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Allahumma tawil umrana ya Allah fi ta'atillah. Allahumma tawil umrana ya Allah fi ta'atillah. Allahumma tawil umurana ya Allah fi ta'atillah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afwa bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.